Selamat pagi, saya Zeni Lestari dari Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia. Pada video kali ini saya akan melakukan public speaking dengan mempresentasikan dengan topik aktivisme digital, dengan pula memperhatikan etika-etika yang telah disampaikan pada sesi 5 kemarin. Baik, saya akan mulai presentasinya. Oke, selamat pagi teman-teman FISIP UI semuanya. Perkenalkan, nama aku Zeni Lestari. Saat ini aku sedang kuliah di Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI Angkatan 2019. Jadi aku senang banget bisa ketemu dan menyapa teman-teman FISIP UI 2021 untuk sharing dan berbagi pengalaman aku terkait aktivisme digital. Pagi hari ini yang sangat cerah dan alhamdulillah matahari mulai terlihat ya, karena kemarin-kemarin selalu hujan di pagi-pagi, jadi agak fresh. Dan di pagi hari ini aku akan sharing ke teman-teman FISIP 21 terkait aktivisme digital 101 gitu. Jadi mulai dari definisi, jenis-jenis gerakan, skema, aktivisme digital, hingga bagaimana cara menggagas gerakannya begitu. Jadi aku harap setelah melewati sesi ini, teman-teman FISIP 21 bisa punya sedikit pengalaman dan pengetahuan terkait aktivisme digital dan bisa mulai mencobanya untuk menerapkan di gerakan angkatan teman-teman semua begitu. Hari ini tidak akan terlalu lama dan terlalu panjang. Aku lebih banyak sharing cerita-cerita personal aku karena aku seneng banget bisa menyapa teman-teman FISIP 21. Ini merupakan kesempatan yang nggak semua orang punya gitu ya. Apalagi ngebahas tentang aktivisme digital di ospek gitu. Dan mengantarkan teman-teman untuk membuat gerakan angkatan gitu. Jadi aku sangat senang dan semoga kita bisa ngobrol banyak ya di sesi pagi hari. Oke, aku mulai. Um, jadi di Kanal Juang bersama Bung Danona FISIP UI 2021 merupakan wadah yang kami berikan, yang panitia ospek berikan untuk teman-teman FISIP 21 nih, supaya teman-teman bisa punya gerakan angkatan yang meningkatkan isu-isu sosial. Jadi teman-teman yang peduli, meresahkan isu sosial, memiliki wadah untuk menggagas gerakan di Kanal Juang ini. Gitu. Sudah disediakan wadahnya, kami harap teman-teman bisa memanfaatkan dengan baik. Nah, tapi teman-teman, karena ada keterbatasan nih selama pandemi, kita melakukan pembelajaran jarak jauh, ospek pun dilaksanakan secara online, kita punya sedikit keterbatasan di platformnya. Gitu. Jadi kita nggak bisa lagi nih orasi atau turun ke jalan atau roadshow dari fakultas ke rektorat misalnya. Itu sudah tidak bisa kita lakukan lagi ya karena adanya pandemi COVID-19. Tapi belakangan ini gerakan-gerakan mahasiswa, khususnya mahasiswa FISIP UI, sudah mulai bertransformasi, berinovasi kepada gerakan aktivisme digital. Karena selama ini kita menjadi komunitas virtual yang hidupnya online terus gitu. Kalau kata psikologi siang malam tuh selalu gitu ya menatap layar terpaku. Nah, ini kenyataan yang kita hadapi sekarang gitu. Nah, semoga meskipun online, meskipun digital, teman-teman bisa tetap optimal gitu ya. Dan aku akan sharing gimana caranya meskipun digital, teman-teman bisa tetap optimal, bisa tetap menggagas gerakan. Gitu. Jadi semoga bisa diterima dengan baik platform Kanal Juangnya. Selanjutnya aku mau menunjukkan data nih ke Bung dan Nona FISIP UI 2021 sekalian. Jadi aku mengutip dari rancangan besar Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FISIP UI 2021 yang menuliskan bahwa menjadi bagian dari virtual community dengan hidup yang serba daring bukan menjadi alasan untuk terhentinya gerakan sosial. Nah, ini sangat relatable ya untuk kita semua. Meskipun online, tidak berarti kita berhenti untuk menuangkan kepedulian kita terhadap sosial gitu. Nah, datanya 62,4% IKM FISIP UI merasa kesulitan untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial selama masa pandemi gitu. Jadi sudah terbukti ada datanya bahwa memang banyak orang yang merasa
kesulitan. Lebih dari 50% ya, hampir sebagian besar malah. IKM FISIP kesulitan untuk gimana sih gerakan sosial selama pandemi ini gitu. Karena nggak bisa nih turun langsung ke jalan, demo, aksi massa, dan segalanya. Jadi kita perlu rancang dan cari sesuatu, gitu. Cari caranya gimana biar tetap bisa bergerak selama pandemi. Gitu. Nah, aku mau kasih contoh nih ke teman-teman. Pasti kemarin teman-teman mengikuti perkembangan dan perbincangan di media sosial nih tentang propaganda yang dikeluarkan oleh BEM UI, judulnya Jokowi the King of Lip Service. Terlepas dari opini teman-teman ya terkait propaganda ini, mau teman-teman pro, mau teman-teman kontra, aku menghargai pendapat pribadi teman-teman. Tapi yang perlu kita bahas di sini adalah propaganda King of Lip Service merupakan salah satu contoh dari aktivisme digital gitu. Jadi teman-teman dari BEM UI membuat publikasi dan propaganda. Kemudian publikasi ini direspon oleh seorang dosen dari Fisip UI kebetulan, dosen kita semua. Begitu, setelah direspon akhirnya ramai jadi perbincangan di Twitter. Gitu. Ini adalah salah satu propaganda yang cukup berhasil dari BEM UI. Gitu. Ini contohnya nih aktivisme digital. Jadi kalau aku menempatkan diri di teman-teman BEM UI, teman-teman BEM UI resah terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi. Akhirnya mereka mengkritik dengan cara menyebut Pak Jokowi adalah King of Lip Service. Begitu ya. Ini contoh salah satu. Ada lagi nggak contoh yang lain? Ada banyak. Nah, ini salah satu yang dari BEM FISIP UI yang sangat dekat dengan kita adalah peringatan Mei Berkabung. Gitu. Jadi Mei Berkabung adalah satu bulan di mana banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menyalahkan hak asasi manusia. Dan akhirnya kampanye ini diangkat oleh BEM FISIP UI melalui rangkaian satu bulan penuh. Dari tanggal 1, ada Hari Buruh, tanggal 8, ada memperingati tragedi Marsina, dan seterusnya. Ini juga salah satu contohnya nih, BEM FISIP UI meresahkan bulan di mana banyak sekali terjadi pelanggaran nih, hak asasi manusia. Makanya dibuat kampanyenya. Gitu. Oke. Oke, udah mulai gimana nih? Jeda dikit dulu nih, kita mungkin 30 detik. Gimana? Udah dapat sedikit gambaran terkait aktivisme digital? Boleh teman-teman, kalau yang haus, boleh sambil minum, aku nggak masalah sama sekali. Boleh sambil minum ya, silahkan. Jangan sampai ngantuk, gitu, gara-gara kurang air. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini ada lagi nih contoh lain dari aktivisme digital, yakni reformasi di korupsi, sebuah tagar. Kebetulan aku mau cerita personal nih. Jadi dulu aku ikut aksi massanya sebelum pandemi ya, 3 hari berturut-turut, aksi reformasi di korupsi itu sangat ramai dari mahasiswa seluruh Indonesia, tapi pusatnya memang ada di Jakarta, di DPR. Salah satu momen yang paling menggugah hati adalah ketika kedatangan massa dari Trisakti yang membawa keranda. Jadi ketika kita di tengah-tengah orasi, para orator mengkritik DPR dan menyampaikan tuntutan gerakan saat itu, tiba-tiba teman-teman dari Trisakti datang bawa keranda. Itu sangat menggugah hati aku dan sangat meresahkan, membuatku semakin ingin lebih peduli terhadap kondisi negara. Itu cerita personal yang aku mau bagi ke teman-teman karena masih ingat banget dan lekat banget di kepala aku ketika bawa keranda. Itu rasanya, wah, ini benar-benar negara kita lagi nggak baik-baik aja, gitu. Seru banget. Ada lagi contoh, ini di kancah internasional, ada Black Lives Matter dan Me Too, gitu. Jadi kalau mulai menggagas gerakan Me Too, diawali oleh storytelling atau personal, cerita personal, korban-korban yang mengalami kekerasan seksual. Akhirnya cerita itu dibagikan melalui platform media sosial, kemudian banyak yang retweet, banyak yang like, banyak yang reply. Gerakannya semakin besar dan bahkan berdiri institusi sendiri. Selanjutnya ada Black Lives Matter, gerakan anti rasisme dari institusi kepolisian Amerika Serikat. Gitu. Ada banyak banget contoh gerakan aktivisme digital. Gitu. Ini salah satu lagi gebrakan dari teman-teman FISIP UI yang sangat dekat.
Ada propagandanya, ada caption-nya, gitu. Dan ini menggimik gitu ya, ini menuntut, menolak berdirinya pabrik semen di Kendeng, gitu. Oke, mmm, maaf kelewat. Nah, ini bagian terakhir yang akan aku sharing, ketika teman-teman mau coba menggagas sebuah gerakan aktivisme digital, ini adalah sebuah skema yang teman-teman bisa ikuti, mulai dari storytelling, sebagai stimulus, memilih platform, kemudian menyusun taktik, setelah update platform kita mau ngapain? Apakah akan ada diskusi publik? Apakah akan ada apa? Bla 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 seterusnya gitu. Itu teman-teman bisa coba terapkan, step-stepnya bisa diikuti. Setelah ketemu output, nanti teman-teman bisa mendapatkan perluasan gerakan apabila mendapatkan media coverage gitu. Kalau ada kompas.com mengangkat gerakan teman-teman, itu gerakan yang akan semakin meluas gitu ya. Outputnya bisa berupa online, bisa berupa offline. Jadi aktivisme digital nggak berarti nggak benar-benar hadir di masyarakat. Gitu. Jadi outputnya bisa berupa offline, baik itu aksi, advokasi, atau volunteering. Jadi aktivisme digital ada banyak sekali contoh bentuknya, jenisnya, dan aku harap teman-teman bisa benar-benar menuangkannya dalam kanal Juang, gitu ya. Oke, sekian presentasi dari aku. Memang aku hanya berbagi sedikit pengalaman aja. Aku yakin teman-teman semua bisa menggagas gerakan menggunakan metode aktivisme digital dengan lebih keren lagi. Oke, sekian presentasi dari aku. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol banyak di sesi tanya jawab. Selamat pagi. Terima kasih atas perhatian.